Fotographers, kembali lagi di seri Talkshow Ngulik. Karena banyak yang meminta topik tentang fotografi, maka kali ini saya sudah mengundang salah seorang fotografer yang sangat sering melanglang buana. Mungkin kalian penasaran ya karya fotonya seperti apa. Ini dia. Gimana? Keren banget kan foto-fotonya? Langsung saja saya undang tersangkanya. Monggo. Yo. Iya, yo. Halo Alexander Tian. Halo alias Mas Gun, terima kasih sudah diundang. Sama-sama M Racing ya. Gimana? Amazing. M Racing. Oke, jadi gini Lek. Kali ini kita akan mengulik tentang travel fotografi. Yes. Nah, tapi Yes. lebih bagaimana agar travel fotografi itu bercerita. Jadi nggak Iya, cuma iya. visualnya yang indah, tapi ya bercerita itu tadi gitu loh. Ya. Kamu itu sebenarnya lebih sebagai seorang fotografer yang hobi traveling atau seorang traveler yang hobi untuk fotografi? Sebenarnya lebih kemana? Sebenarnya aku ini adalah seorang tukang jalan-jalan yang kebetulan bisa motret. Jadi ya udah gitu aja kali ya. Tukang jalan-jalan. Tukang Kalau disebut jalan-jalan gitu. traveler kok agak-agak gimana gitu. Aku kan turis, Mas Gun. Wah, Jadi aku turis. kemana-mana pakai Levelnya caping beda ya? kok. Ya, levelnya beda. Jauh di atas traveler. Basicnya aku adalah seorang tukang cerita. Kalau selama ini berceritanya mediumnya adalah tulisan, kenapa aku tidak bercerita dengan naik level? Tulisan plus foto gitu. Bagaimana sih agar foto itu bercerita banget? Apakah harus kita mampu membuat caption yang puitis atau harus yang kebanyakan pakai bahasa Inggris? Nah, kayak itu kan apakah harus kayak gitu? Enggak sih sebenarnya nah yang namanya foto dengan caption itu kayak kamu makan lontong sayur tapi pakai lontongnya. Jadinya enak ya kan? Atau ditambahin ayam. Jadi gini, maksudnya adalah Analogi. analogi hancur banget asli. Kalau mau pakai caption itu suka-suka kan sebenarnya, mau pakai caption bahasa Inggris, mau pakai puitis. Cuma yang paling aku sebel adalah fotonya selfie terus captionnya adalah quote-quote bijak, pengen ku lempar sih kalau itu. But anyway, menurutku caption yang mendukung suatu foto akan menjadikan satu foto itu foto yang bercerita secara keseluruhan. Contoh-contohnya yang aku suka adalah foto-foto di account Instagram The Way We Met. Jadi ini akun yang bercerita tentang pasangan bagaimana mereka bertemu. Ini URL-nya ini nih. Nah, The Way We Met. Oke. Kemudian ada akun Honey, kayaknya semua orang tahu nih, Humans of New York. Itu terkenalnya minta ampun. Aku jujur aja banyak banget belajar dari situ. I mean, I'm a storyteller, but I need to learn how to elevate the game. Nah, untuk mendapatkan foto yang bercerita banget ini, lu ada nggak sih kayak prinsip dasar atau teknik khusus gitu? Kayak misalnya ya, kayak foto jurnalis itu kan dia harus komunikasi banget nih sama subjek fotonya Subjeknya, ya. biar mendapatkan cerita Biar banget. soulnya juga keluar pas difoto. Nah, tergantung bagaimana suasana, bagaimana tempat yang mau difoto atau subjek yang mau difoto. Kalau misalnya foto-foto landscape, aku ingin bercerita nih bahwa tempat ini cantiknya minta ampun, bahwa tempat ini tuh mempunyai kekhasan tersendiri. Kayak nggak ada gunung yang sama, nggak ada pantai yang sama gitu kan. Jadi aku akan mencari satu titik fokus point. Berangkat dari mana nih? Contohnya kalau misalnya aku ingin bercerita tentang Pantai Dikei. Pantai Dikei itu di Murtafur. Dia pantai dengan pasir terhalus di dunia. Maka aku akan fokus misalnya di pasirnya dan bagaimana kontras dengan air lautnya. Bagaimana caranya supaya foto ini bisa mengajak orang untuk datang ke pantai tersebut. Tapi kemudian kalau misalnya aku motret orang, tergantung. Ini mau motret yang bagaimana dulu? Apakah mau candid? Candid atau Atau mau memang aku ngobrol nih sama Gun nih. Abis ini aku potret kamu ya, tapi kamu pakai belangkon ya, karena aku ingin orang ngelihat Gun ini sebagai mas-mas Jawa yang unyu dan masih jomblo misalnya. Oke. Banyak banget foto jurnalis yang memang khusus untuk memotret human interest. Seperti kata Mas Arbain Rambe ini, kamu harus kenal dulu sama subjeknya. Biar soul yang kamu soalnya dapat nih. mau foto itu keluar. Oke. Tapi aku lebih suka mainannya candid, street photography. Dan apa ya? Kayaknya lebih fun aja. Kemudian yang paling penting adalah kesabaran. Kesabaran itu penting banget, dan dalam fotografi kita semua tahu fotografi itu melukis dengan cahaya. Jadi kamu motret di pagi hari beda, siang beda, sore beda, malam beda, dan itu bisa mempengaruhi mood secara keseluruhan. Ada nggak sih kayak foto gitu yang kayak lu tuh
effortnya tuh lumayan banget gitu loh untuk mendapatkan foto itu. Wah, cerita banget itu ada banyak nggak? banget, Boleh Mas Gun. ceritain salah satu gitu. Salah satunya recent trip ya, waktu ke liburan akhir tahun Gimana itu? ke UK sama ke Iceland. London. Kemudian pas di London itu kan aku jalan di Big Ben, deket Big Ben. Jadi ada satu area yang memang bagus banget untuk motret, namanya itu Westminster Bridge. Nah di situ lagi rame-ramenya orang lewat. Kemudian aku ngelihat ada satu couple yang lagi giggling-giggling terus ciuman gitu terus selfie. Iya kan? Gua gatel dong ngeliatnya nih, karena cowoknya ganteng banget, ceweknya itu cantik banget. Bentar, kita liatin dulu fotonya yang ini nih. Nih, cerot. Aku ngeliat mereka ciuman dengan latar belakang Big Ben. Menurutku ini powerful banget. Mereka tidak takut untuk mengekspresikan rasa cintanya. Jadi aku diam-diam aku foto, cekrik. Cuma pas aku lihat hasilnya aku kurang puas. Kemudian pas mereka mau pergi aku samperin. Sebelumnya sih udah deg-deg duluan ya, karena kan nggak sopan nggak sih, mas tadi ciuman ya ciuman lagi dong mas, kan nggak lucu banget ya kalau Yang lebih hot dong, yang lebih hot dong. Tapi aku berbekal dengan rasa tidak tahu malu. Aku samperin orang ini dan Percaya diri ya tentunya. pede-pedein Kalau aja ngasih deh udah. sesuatu yang- Aku samperin dan aku bilang, excuse me, can you please kiss again? Terus mereka ngeliatin begini, why? Because you look really cute and you look really good, I want to photograph you. Aku jujur, salah satu prinsip dalam fotografi itu adalah kamu harus jujur dalam memotret subjek. Gitu. Kemudian ceweknya giggling, ketawa gitu. Dan mereka pose, dan yang bikin aku senang adalah mereka ciuman tuh yang ciuman yang beneran, dan chemistry-nya tuh ada banget, yang kakinya sampai naik satu gitu loh, Bun. Akhirnya aku foto dan aku bilang, ini loh hasil fotonya, mau lihat dulu nggak? Mereka lihat, terus ceweknya literally jumping up and down kesenangan karena dia suka banget sama fotonya. Itu salah satu cerita yang paling aku suka sih gitu. Nah, itu tadi kita bahas tentang gimana biar foto bercerita ya. Ya. Nah, sekarang gimana biar estetik. Oke, gini, beauty is the eye of the beholder katanya. Apa yang bagus menurut aku belum tentu bagus menurut Gun. Kayak misalnya dia suka banget sama tone langit yang misalnya warnanya agak toska gitu, sedangkan aku lebih suka warna langit yang kita lihat gitu. Tapi belakangan aku ngikut sih. Jadi yang namanya estetik itu, saran aku sih belajar teknis fotografi dasar. Misalnya Belajar yang dulu. perlu banget dipelajari itu adalah segitiga exposure. Itu adalah basic kayak Kenapa gini ya tadi ya? Ini begini dong, biar kayak horor. Oh iya. Segitiga exposure itu ada ISO, ada aperture, ada shutter speed. Kalau misalnya 3 hal ini kamu udah belajar dan kamu mengerti, Lupakan. Bener kan? lupakan. Karena gini, kenapa harus dilupakan? Percuma banget kalau misalnya ada orang ciuman depan lu lagi sibuk. Tadi settingan gua apa ya? Settingannya apa? Ya, paling Begitu cocok udah apa ya? mau siap motret, ternyata yang ciuman adalah kakek-kakek dan tiang lampu misalnya, kan nggak lucu banget kayak gitu ya kan. Jadi you don't wanna lose the moment with complicated settings on your phone or on your camera, so forget about it. Tapi udah langsung aja, begitu mau foto cek tetek, gue udah tahu mau pakai apa. Dan kalau boleh ditambahin ya, kan kamera istilahnya sekarang itu kamera itu mahal karena ada fitur auto. Auto, kan? jangan lupa dipakai auto itu. Masalahnya gini Gun, gue banyak banget ngelihat so-called fotografer yang enggak, gue fotografer keren, gue harus manual semua. Ya Allah, ngapain sih ngeliatin diri? Enggak. Jangan. Aku semanual-manualnya aku kalau misalnya motret siang paling pakai aperture setting. Jadi yang aku kontrol adalah aperture. ISO paling kalau Lainnya siang ya udah udah dipikirin. 200, kalau enggak auto aja sekalian. Shutter speed kan udah ngikut. Udah, pokoknya yang bikin kamera mahal ya itu tadi, kameranya itu udah pinter gitu loh. Iya, Bikin jadi momen- kenapa tidak tahu apa yang kita dimanfaatkan mau. fiturnya, ya nggak kan? Ya nggak, kenapa itu ya nggak kan? Betul. Nah, followers lu kan di Instagram dan Twitter kan udah bejibun banget kan, pasti Iya. banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang Mas, sering kameranya apa? kameranya apa? Itu Ada bikin nggak? kesel sih kadang-kadang, maksudnya gini loh. Saking bosennya ditanya kameranya apa, aku sampai taruh di bio Instagram. Ini ya kamera gua, ini lensa gue. Gue udah kasih tahu, gua pakai Olympus. Lensanya adalah 1240. Masih tanya lo, ini fotonya bagus banget, kamera apa? Aku sakit hati loh mas. Kenapa yang ditanyain selalu yang pertama Iya. kameranya apa gitu loh? Kenapa nggak nanya, Mas Alex atau Kokoleksi, kenapa sih pakai angle yang dari sini? Foto-foto yang aku lihat tuh umumnya angle-nya dari sini. Itu kan pertanyaan yang menarik ya. Kenapa nggak story behind Iya. the- Apa ide di balik foto Iya. ini gitu? Tapi kan lu pasti ada lah dengan gear yang sekarang lu biasanya pakai, pasti Yep. ada
alasan khusus kenapa pakai itu dong. Lu pakai apa? Oke, Alasan cerita gimana? dari awal dulu. Jadi waktu itu aku diajak ketemuan sama yang namanya Mbak Sasha. Hai Mbak Poetic Picture. Halo semoga nonton nih. Terus dia bawa 2 kamera Olympus. Waktu itu aku masih cah Fuji, ya kan. Pokoknya semua orang ku saranin pakai Fuji. I tried the camera and it's surprisingly really good. Untuk foto, untuk fokus, aku cuma pencet layar udah keluar, udah jadi fotonya. Terus warnanya tuh yang mateng banget, yang tipe aku banget, warna yang seru, bagus, aku suka banget. Dan sejak saat itu aku langsung tanya-tanya, ini kamera apa sih, keunggulannya apa, kekurangannya apa? Karena setiap kamera nggak ada kamera yang sempurna. Kayak misalnya Olympus ini, dia itu keunggulannya, ada yang jual roti. Dia keunggulannya di lensanya kecil-kecil. Aku punya satu lensa 75 mili dan gedenya cuma segini. Bang, beli bang. Asli lo, gue pengen lo roti. Gak tahu beli apa. Jual apa? Lensanya cuma segini panjangnya. Padahal berapa mili tadi? 75. Padahal ekivalen di DSLR kan dia 150 kan. 150 tuh apa sih segini paling? 150 itu ya kalau Ya. yang apa? Kira-kira zoom ukuran juga Arab sudah- kali ya. Berarti Jadi kecil tadi ya, ringkes. kecil, ringkes, gampang dipakai, pengoperasiannya amat sangat gampang. Ya, berarti kan ringkes berarti itu Iya. ya mendukung banget sih kalau buat traveler Yap, itu kan. yap. Biasanya kalau misalnya Oh, bawa satu full lagi, frame, ntar gua dulu. Oke. Dia full frame biasanya kayak satu backpack dia bawa cuman bisa 3. Nah, berarti kalau pakai MFT system kan ini namanya kan. Iya, betul. Nah, Micro bisa Four bawa kayak 2 kali lebih banyak mungkin ya. Yap. Jadi ya. Selain nggak itu tambahan, merepotkan. kalau untuk foto human interest, orang akan less intimidated kalau kamu pakai kamera kecil, ya enggak? Betul. Ya enggak? betul. Coba sekarang bandingin kamu bawa DSLR yang segede bagong, segede bagong. Kalau kata Gung Rok segede paha sapi, yang segede itu, terus kamu motret orang akan, aduh itu kamera serius serem banget banget sih, gue ya. takut gitu. Malah bisa jadi kita dibilang tadi ini mau buat apa nih? Komersil ya? Iya, bayar dulu. Aku pernah lo digituin. Oh, gitu? Iya. Oke, selain itu essential gears-nya selain kamera itu ada lagi nggak? Ada, karena aku suka banget motret scene malam, aku suka banget motret bintang, Milky Way, apa segala macam. Jadi yang paling esensial adalah tripod. Karena long exposure itu tadi ya. Yep. harus tadi Dan tripod yang aku pilih syarat utamanya adalah lu harus enteng. enteng. Karena aku orangnya kecil, aku kemana-mana seneng jalan kaki bawa backpack, jadi aku nggak suka bawa yang berat-berat. Enteng dan ringkes kan ya kalau bisa Iya. dimasukin backpack gitu ya. Kalau Mas Gun kan ya udah lah ya, dia latihan nge-gymnya aja 8 hari seminggu, jadi dia kuat nih bawa barang sebanyak ini. Enggak, gile. kalau saya mah ada asistennya. Oh, oke. Jadi ya kalau boleh dibilang sebaiknya kalau memilih gears itu ya gimana caranya biar sesuai dengan kebutuhan ya Betul. kan. Kayak misalnya Alek lebih ke travel fotografi, jadi bagaimana caranya agar lensa-lensanya itu kecil, ringkes, nggak bikin back pain karena gede-gede banyak lensa gitu kan. Betul. Aku dari tadi betul-betul. Tapi beneran loh, yang namanya gears itu bukan hal yang paling utama, bukan yang paling pentingnya minta ampun. But I can tell you one thing. Ada satu video dari seorang fotografer, dia diajak ke Hong Kong lalu dikasih kamera yang busuk luar biasa. Kamera mainan anak-anak. mainan anak-anak, lalu disuruh motret di Hong Kong dan hasilnya luar biasa keren. Linknya ini ada di pojok. Kamu bisa kanan lihat di sini atas. nih, bisa lihat di sini. Agak sono, nah. Ah, agak ke sono, no. Iya. Ya, itu lah pokoknya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Udah bosan apa belum? Belum. Belum. Seru ini. Ini kenapa gituin? lucu. Oke, menurut Alek, Hmm. kalau teman-teman pengen serius menjadi seorang travel photographer itu harus punya bekal apa dulu sih? Apakah duitnya tuh harus meteran, harus Yes. sisa-sisa kayak gitu? Yes, kamu harus punya duit setinggi Trump Tower. Itu jelas. Kayak paman Duitku kuber. tuh setinggi Monas loh, nggak timbang. Jadi gimana Anyway, bekalnya, Pak? yang jelas kamu harus punya 3 modal Tiga. utama. Satu. Yang pertama adalah suka jalan-jalan. Oke. Percuma toh kamu mau jadi travel photographer tapi kamunya nggak suka jalan-jalan, Nggak supaya punya ngendor di passion. rumah doang. Terus yang kedua, kamu bisa motret, nggak perlu Iya, yang jagonya luar biasa, tapi kamu tahu your way around your gear. Jadi kamu yang menggunakan gear, bukan gear yang menggunakan kamu. Jadi harus ngulik pemakaian kamera gitu ya. Betul. Oke. Dan nggak harus yang bagus-bagus. Tadi tuh link yang tadi ditonton, jangan lupa. Kemudian yang ketiga adalah kamu harus konsisten dan bertanggung jawab. Karena kalau misalnya orang ngajakin kamu jalan, dia pasti berharap
kamu akan ngasih feedback yang bagus ke orang-orang yang mengikuti kamu gitu. Oke teman-teman, itu tadi sharing ngulik kita tentang travel fotografi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sharing ngulik berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like biar saya semakin semangat untuk membuat video konten berikutnya. Dan jangan lupa juga Untuk subscribe, bentar aku copot dulu. Untuk Ngapain subscribe kamu? channel YouTube aku, Alexander Tian. Mungkin ada linknya di sini, kalian bisa lihat. Di situ aku bikin nggak hanya travel vlog tapi juga pengennya sih bikin daily vlog, tapi nggak mungkin kali ya. Anyway, capek Bo. Aku tidak sededikatif Kak Gun ini, tapi aku memang banyak sekali video-video dari traveling yang akan aku share. Aku cerita Siap. tentang keadaan kotanya apa segala macam. So, ditunggu. Nah, ditunggulah video-video travel vlognya. Jadi iya, terima kasih. keep on ngulik. Kok seru ya? ya. Mau lagi dong diajak. Boleh ngobrolin apa lagi? Ngobrolin mantan.